Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Bisri Rafiuddin, NIM 241222076 dari kelas manajemen 4B pagi. Di sini saya akan mengerjakan tugas remedial manajemen bisnis retail. Untuk soal pertama, yakni pengertian bisnis retail dan perbedaan dengan bisnis lain. Manajemen bisnis retail adalah proses mengelola operasi, strategi, dan sumber daya dalam bisnis yang menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi. Sementara perbedaan utama antara bisnis retail dengan bisnis lainnya adalah pada titik penjualan dan tujuan pelanggan. Bisnis lain biasanya menjual barang dalam jumlah besar kepada pengecer, atau bisnis lain bukan langsung kepada konsumen akhir. Sementara bisnis retail berfokus langsung pada pengalaman pelanggan dan penjualan unit tunggal atau kecil langsung kepada konsumen. Yang kedua adalah peran penting retail dalam perekonomian negara, yakni 1. Menciptakan lapangan kerja. Sektor retail menyediakan banyak kesempatan kerja, mulai dari kasir, staf penjualan, manajemen toko, logistik, dan lain-lain. Yang kedua adalah pajak dan pendapatan negara. Retail memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui berbagai bentuk pajak seperti pajak penjualan, pajak pendapatan, pajak properti, dan lain-lain. Yang ketiga adalah inovasi dan persaingan. Persaingan di sektor retail dapat mendorong inovasi dalam produk, layanan, dan model bisnis yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi. Yang keempat, kontribusi terhadap PDB. Sektor retail berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dengan menghasilkan pendapatan besar dan penjualan barang dan jasa. Yang ketiga, strategi bauran pemasaran dalam bisnis retail dan berikan contoh penerapannya untuk produk atau jasa retail tertentu. Strategi bauran pemasaran dalam bisnis retail sendiri biasanya melibatkan kombinasi dari 4 elemen utama yang biasa disebut 4P, yakni produk, price, place, dan promotion. Untuk contoh produk, yakni pihak perusahaan Hilmi Indonesia yang bekerja sama dengan artis ternama, yakni Iqbal Ramadan, membuat promosi iklan yang ditampilkan di televisi. Gunanya yakni untuk meningkatkan penjualan produk yang baru diluncurkan. Keempat, strategi penetapan harga pricing yang efektif dalam bisnis retail dan jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga produk atau jasa retail. Berikut adalah strategi penetapan harga, yakni yang pertama, penetapan harga biaya. Harga ditetapkan dengan menambahkan margin keuntungan pada biaya produksi. Yang kedua, penetapan harga kompetitif. Harga ditentukan berdasarkan harga yang ditetapkan pesaing. Yang ketiga adalah penetapan harga diskon, memberikan potongan harga untuk menarik pelanggan. Sementara itu adalah faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan harga. Yang pertama adalah biaya produksi. Semua biaya yang terlibat dalam produksi, pengemasan, distribusi produk. Yang kedua adalah permintaan pasar, yakni memahami seberapa besar permintaan pelanggan pada suatu produk. Yang ketiga adalah analisis pesaing, menganalisis harga produk yang ditawarkan pesaing. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah, mempertimbangkan pajak, regulasi harga, dan kebijakan lain yang mempengaruhi harga produk. Yang kelima, soal kelima, value proposition dan contohnya. Value proposition adalah pernyataan yang ringkas dan jelas terkait manfaat unik dan nilai yang ditawarkan suatu produk atau jasa. Contohnya yakni Warby Burger yang menyediakan kacamata bergaya dengan harga yang terjangkau, serta kemudahan untuk mencoba kacamata di rumah sebelum membeli. Yang keenam adalah loyalty program dan contohnya. Loyalty program adalah sistem yang dirancang untuk mendorong pelanggan
melakukan pembelian berulang dengan memberikan intensif atau penghargaan kepada pelanggan. Contohnya yakni pelanggan mendaftar anggota Starbucks Reward dan mengumpulkan stars setiap melakukan pembelian, di mana stars ini dapat ditukar dengan minuman, makanan, atau barang eksklusif lainnya secara gratis. Nah, berikut adalah BMC Kopi Kenangan, yakni bisnis model kanvas. Yang pertama adalah Key Partner, terdiri dari OVO, GoPay, Shopify, BCA, dan Mandiri. Yang kedua adalah Key Activities, yang terdiri dari produksi, supplier bahan baku, dan servis pelanggan. Yang ketiga adalah Key Resource, yang terdiri dari tenaga kerja, peralatan, sistem penjualan, supplier, store and equipment. Yang keempat adalah Value Proposition, yakni kualitas baik, harga terjangkau, image bagus, dan pelayanan yang optimal. Kemudian ada Customer Relationship, yakni promosi, diskon, sosial media, dan para komunitas. Kemudian ada juga Channels, di mana dimiliki oleh GrabFood, GoFood, Shopify, Traveloka, dan Official Store. Selanjutnya ada Customer Segment. Customer Segment ini ditargetkan pada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, dan pengguna internet. Kemudian Revenue Stream, yakni pendapatan hasil bagi investor. Yang kedua penjualan bahan baku, dan yang ketiga penjualan produk. Cost structure terdiri dari gaji tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Sekian tugas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.